Baiklah, kita masuk pada part yang ke-14, di mana di sini kita akan melakukan filter data laporan dengan banyak kriteria. Kemudian di bagian ini ya, di bagian buku ini, nah jadi maksud dari kriteria ini dimana kita akan memfilter ataupun menampilkan data laporan yang sesuai dengan apakah itu penulis, penerbit, buku, ataupun sebagainya, sesuai dengan yang kita inginkan. Nah jadi di sini kan ada penulis, penerbit, jangan jadi buku ya, sesuai dengan kriteria ataupun laporan yang ingin kita buatkan. Nah jadi di sini kita buatkan 3 buah kriteria, ada penulis, penerbit, dan jenis buku. Kemudian kita masuk ke Visual Studio Code-nya, coba refresh, close ya. Kemudian di sini di beranda ini kita carikan diubah data buku ya, ubah data buku. Nah jadi di sini ubah data buku ini, di sini kita tambahkan satu tombol lagi ya untuk diubah data buku. Kita ambil data baru ini di bagian atasnya, ya, yang ini kita ambil yang ini, kita Ctrl C, kemudian kita letakkan di bawah dari divisi ya. Kemudian di bagian sini kita hapus ya. Ya, bagian sini di data baru ini kita ubah dengan memasukkan filter laporan. Kemudian di my modal ini kita masukkan my modal filter buku, filter my modal filter buku. Kemudian di ukurannya di sini kita tambahkan, taruhkan 1 ya. Kita save, lalu kita coba refresh di bagian buku seperti ini ya. Ini ada rapat ya, kita coba lihat. Buku rapat ya, di bagian tambahkan BE. Coba lihat. Kemudian di sini kita coba testing ya, di bagian refresh, kemudian kita buku ya, maka filter jadi ya. Hanya saja di sini jarak antara laporan dan filternya ini berdekatan ya, di bagian sini, dan nanti kita atur lagi ya untuk jaraknya. Kemudian di filter laporan ini kita
masukkan icon dari filter laporan ini. Di sini kita ambil ini, kemudian kita letakkan di depan dari ini. Kita letakkan di bagian sini, kurang ya. Kemudian selanjutnya ini, kemudian untuk di warnanya ini kita ubah ya menjadi info, lalu di ukurannya ini kita masukkan ukuran 2, kita save, lalu kita coba refresh buku, hasilnya seperti ini ya. Dan saja ini jaraknya berdekatan ini. Untuk jaraknya sebentar kita lakukan ya. Intinya di sini kita sudah menampilkan button dari laporan ini. Kemudian, nah lalu kemudian di sini kan tadi kita sudah menampilkan ya button dari laporan ini. Kemudian selanjutnya di sini kita akan memasukkan sebuah modal di bagian laporan ini ya. Kita masukkan modalnya di bagian laporan ini, di bagian sini di bawah dari ini ya. Kita ambil my modal bagian ini sampai bagian ini. Kita copy, kemudian di sini kita letakkan di bawah ini. Ctrl V. Kemudian di my modal filter ini kita masukkan di bagian ini ya. Seperti ini ya. Kemudian kita coba save out dulu. Kemudian di bagian ini kita hapus. Kemudian kita masukkan filter ya, filter sesuai yang kita buat ini. Filter laporan. Kemudian di bagian close ini kita masukkan tutup. Lalu kita save. Kita coba refresh di bagian buku ini, kalau kita nah, hasil seperti ini ya. Nah jadi di dalam di bagian modal ini, di sini kita akan memasukkan sebuah kriteria ya. Di dalam ini kita masukkan sebuah kriteria yang dimana di dalamnya itu ada penulis, penerbit, jenis buku ataupun rak. Nah di sini kita akan memasukkan sebuah kriteria ya di dalam modal body ini. Kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Kemudian di dalam ini, di dalam body ini kita akan memasukkan akordeon ya di dalam isi dari filter laporan ini. Nah karena di sini saya sudah sediakan akordeonnya, di sini kita copy dari atas ini sampai pada yang terakhir di sini. Kita copy, kemudian kita letakkan di dalam file button. Kita letakkan di dalam ini. Kita Ctrl V. Kita geser ke dalam dulu ya.
ya, seperti ini ya. Kemudian kita coba save, lalu kita coba lihat dulu hasilnya ya. Coba refresh di bagian buku laporan ya. Pada saat kita klik ya, maka dia menampilkan seperti ini. Ini berhasil ya. Kemudian di sini juga kita akan sedikit melakukan perubahan ataupun sedikit melakukan edit ya di bagian kata-kata ini kan. Nah, jadi di tempat ini kan ada color sheet group item. Nah, jadi ini kita akan sedikit melakukan perubahan ya, dengan sesuai dengan laporan filter yang akan kita masukkan nantinya. Ini berhasil ya untuk colorboardnya. Kemudian kita coba close, kembali ke Visual Studio Code-nya. Kemudian di bagian ini kita ubah ya. Kita coba cek yang di sini. Kita masukkan penulis penulis, kemudian penerbit jenis buku, penerbit, kemudian jenis buku, kemudian rak. Karena ini kita masukkan rak. Kita save, lalu kita coba refresh buku laporan. Nah, hasilnya seperti ini. Seperti ini ya. Close. Ini sudah berhasil ya. Kemudian kita mulai di bagian admin. Di bagian admin ini kita masukkan bukan di bagian admin ya, kita mulai di bagian penulis. Di bagian penulis ini kita mulai dengan memasukkan formnya. Jadi form ini kita ambil di sini, kita masukkan di bagian sini, kita tutup div-nya. Di form ini, di nama aksinya ini kita memberikan nama filter buku ya. Kemudian ini kita ambil, kemudian kita letakkan di tiap-tiap form penerbit ini. Ini kan penulis, sekarang penerbit, filter. Di filter ini di sini kita masukkan penerbit, filter penerbit, kemudian filter jenis, lalu filter rak ya. Seperti ini ya. Sudah di bagian rak sudah, kemudian jenis buku sudah, penerbit, di bagian penerbit. Oh ya, di sini form ya, bukan div. Form di
div ya, div form. Ya, seperti ini. Kemudian kita save. Kemudian di sini kan, karena di filter ini berada di dalam report ya, filter ini berada di dalam report, maka secara tidak langsung di bagian penulis tadi, di bagian penulis ini kita masukkan report, karena memang file dari filter ini terdapat di dalam folder report. Maka di sini kita masukkan report. Kita ambil. Kemudian kita letakkan di bagian belakang ini penerbit. Kemudian jenis. Lalu yang terakhir ini di bagian filter rak. Ya, seperti ini ya. Kemudian kita save. Kemudian di bagian sini kan kita sudah memasukkan bagian actionnya, report. Di sini kita sudah menambahkan semuanya. Untuk file filter rak ini terdapat di dalam folder report. Nah, kemudian di sini kita akan memasukkan sebuah input group di tiap-tiap filter laporannya. Nah, jadi kita masukkan di dalam form method post ini. Di sini saya sudah sediakan untuk input grupnya. Di sini kita ambil yang ini, kemudian kita letakkan mulai dari penulis ya. Kita letakkan di bawah ini. Kemudian ini kita taruhkan 2 ya, tipenya teks. Oke. Kemudian kita letakkan di semua filter-filter ini. Kemudian di sini kan penulis. Kemudian kita letakkan di bawah penerbit. Di bagian ya, penerbit. Di penerbit, kemudian di bagian jenis kemudian yang terakhir ini di bagian rak. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba testing, lihat dulu hasilnya seperti apa. Buku laporan. Hasilnya seperti ini ya. Nah, kemudian yang ingin kita buat ini kan, dimana pada saat kita klik ini, di sini akan memunculkan sebuah list ya dari penulis ini, daftar-daftar dari penulisnya, sehingga di sini kita akan melakukan sedikit perubahan di bagian searching ini sesuai dengan keinginan kita. Kita tutup, kemudian kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Di bagian ke atas ini. Nah, kemudian selanjutnya ini di bagian penulis ini kita tambahkan input grupnya ya. Input grupnya
di sini kita ambil di bagian select ya, di bagian select ini kita ambil, kemudian kita letakkan di bagian input ini. Letakkan di bagian input ini ya. Kita letakkan di sini, kemudian di nama fieldnya ini kita masukkan nama fieldnya ini, nama field bagian select, kita masukkan ID, nama fieldnya ini ID buku, kemudian custom form control required PHP, kemudian variabel data filter buku MySQL query from nama variabel select variabel data from buku order by nama ascending, kemudian variabel data filter buku kemudian nama variabel ID buku, kemudian yang di sana juga ini echo, dimana dia menampilkan judul. Setelah ambil ID-nya, kemudian di sini kita akan menampilkan sebuah judul dari ID yang kita sesuaikan. Berarti kita yang masukkan ini judul ya. Option value EOD ID buku, kemudian judul option, while the variable data filter buku, SQL query variable connector, select bintang from buku order by nama, by judul ya, from buku order by judul, ascending, select bintang from, select name-nya ini ID buku, select name ID buku class. Kemudian di dalam ini kita masukkan lagi option ya, option kosong, dimana pada saat kita klik pada bagian searching ya, maka dia tidak akan menampilkan nama dari judul tersebut. Nah, pada saat dia menampilkan itu, pada saat kita mengklik pada button bagian buku ini. Nah, di sini kita masukkan option kosong ya, option value of option ya, seperti ini ya. Option value ya, di sini ya, value kemudian option ya. Kita coba save as, lalu coba lihat hasilnya, coba refresh. Di bagian buku ini kita coba laporan. Nah, pada saat kita melakukan klik ya, maka yang ditampilkan adalah judulnya seperti ini ya. Oke,
Di penulis sudah ya, kemudian di bagian penerbit, jenis buku, dan bagian rak. Kemudian kita close, kita masuk lagi ke Visual Studio Code-nya. Kemudian kita ambil yang ini ya, ambil yang ini, kita letakkan di bawah dari penerbit. Kita letakkan di bagian inputnya. Di sini ID penerbit, ID penerbit, select bintang from, select bintang from penerbit, order by nama, order by nama, variable data, filter, penerbit. Di sini juga variable data, filter penerbit. Kemudian di bagian bawahnya ini ID penerbit, kemudian menampilkan nama. Opsi ya, ID penerbit, kemudian nama, lalu di atasnya ini filter, data, variabel data filter penerbit, data filter penerbit, variabel konektor select bintang from penerbit, order by nama ascending. Seperti ini ya. Name ID penerbit, Ctrl S. Kita coba lihat hasilnya. Kita laporan penerbit. Oh ya, di bagian penerbit ini tidak muncul ya, di bagian ini kan muncul ya, berarti kita coba lihat lagi. Bintang from, di sini kita apa namanya? Di sini kita memasukkan dulu semuanya di bagian input grupnya ini. Kita masukkan dulu di beberapa penerbit ini, ataupun di sini kan penerbitnya sudah. Kemudian kita letakkan di bagian jenis. Bagian jenis kita letakkan di sini, pastikan. Kemudian kita ubah di sini ID, select name, ID jenis, kemudian filter jenis, kemudian select bintang from jenis, select bintang from jenis, order by nama ascending, filter jenis, kemudian ID. Kita coba lihat di bagian database-nya untuk jenis. Di bagian database bagian jenis ini, jenis ini menggunakan ID jenis buku.
jenis buku, jenis buku, kemudian variabel nama. Kemudian kita scroll ke bawah lagi, kita letakkan di bagian yang ini, bagian rak. Bagian sini select ID, ID rak ya. Sini kita ubah ID rak, variabel filter rak, data filter rak from rak, order by nama ascending. Kemudian ini filter rak, ID rak, nama. Oke. Kemudian kita save as, lalu kita coba testing. Oh iya, di bagian rak ini, di bagian ini nama raknya, nama ini kan apa namanya, yang kita pilihkan itu nama dari rak ini. Nah, karena di sini rak akan di database-nya nama kolom ini nama rak, berarti yang kita inputkan di sini, yang kita masukkan di sini adalah daftar nama rak ya, supaya sesuaikan dengan yang ada di database, sehingga yang tampil kali itu adalah nama dari rak tersebut. Kemudian kita save lagi ya, kita coba lihat lagi. Kemudian coba refresh bagian buku, laporan, penulis sudah ya, kemudian penerbit, oke sudah, lalu jenis buku ya sudah ya. Kemudian di bagian rak belum juga ya, di bagian ID rak, di bagian ID rak ini kita coba lihat, select name, ID rak, data filter rak, select bintang from rak. Oh ya, di sini ini kan nama ya, kita tambahkan lagi raknya. Kita save, lalu kita coba refresh buku, laporan. Nah, maka hasilnya seperti ini ya. Oke, berhasil ya untuk input formnya di bagian sini. Oke. Lalu kemudian ini kan sudah ya. Nah, jadi untuk langkah yang selanjutnya di sini kita akan membuatkan sebuah halaman ya, laporan untuk filternya ataupun halaman dari laporan tersebut. Jadi di sini di bagian ini kita akan memakai bagian report update. Di report update ini untuk bagian jenisnya ya. Di sini kita akan memakai filter ataupun halaman untuk laporan yang ada di bagian report ini. Kemudian di sini kita ambil di bagian report PDF buku ini, kita save as, lalu di sini kita ubah ya, report
Oh ya, report. Oh, di sini kita ambil yang report PDF admin, save as. Di sini kita masukkan filter di filter ini kita lihat di sini filter penulis. Oke. Di filter penulis ya, filter penulis, kemudian save as. Selanjutnya penulis penerbit, filter penerbit, kemudian save as, jenis buku, jenis saja ya, filter jenis. Kemudian yang terakhir ini filter rak. Filter rak. Kita save. Oke, sudah semua ya. Mulai dari filter jenis, penerbit, penulis, dan di bagian rak. Lalu kemudian di sini kita mulai di bagian jenis ya. Di bagian jenis ini dimana kita coba scroll bawah ini ya. Nah, jadi di bawah ini kita masukkan variabel ID-nya ya, untuk menangkap data ini. Variabel ID, kemudian tanda dolar, post ID jenis kita sesuaikan dengan yang ada di dalam database. Jenis variabel ID, variabel post ID jenis buku, kemudian di bawahnya ini variabel data, select bintang from buku, kemudian where ID jenis buku, ID jenis buku, order ya, jenis buku, kemudian like, di dalamnya ini variabel dolar ID, dimana dia akan menangkap data sesuai dengan ID yang ditampilkan. Kemudian order by judul, as pending. Kemudian while variabel data, kita coba save as, kita coba refresh. Di jenis di sini kita coba ambil yang ada dulu ya. Jenis ini HTML pemrograman web. Kita go. Kita buka ya. Maka yang ditampilkan itu seperti ini ya. Kita coba go, buka.
maka tampilannya seperti ini ya. Untuk jenisnya pun seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kan tadi kita membuatnya ataupun melakukan testing di bagian HTML pemrograman buku, jadi laporan buku ini. Nah, di sini kita coba HTML 343 HTML, kemudian kita go, kita buka, maka tampilannya masih kosong ya, karena memang kriteria yang sudah kita inputkan ini belum kita inputkan di jenis buku. Nah, untuk bagian itu sudah di bagian jenis ini. Kemudian supaya dia muncul di tab baru ya, cara yang dilakukan kita adalah kita coba masuk ke Visual Studio Code-nya. Kemudian maka apabila kita ingin menambahkan target, berarti kita masuk ke beranda, kita masuk ke bagian yang pertama ya, di bagian penulis ini. Kemudian di bagian penulis ini, di bagian sini kita tambahkan target ya, tambahkan target. Kita masukkan scriptnya ini, target target, kemudian target, target blank. Target blank ya, seperti ini ya, target blank. Kemudian kita ambil ini, kemudian kita masukkan di beberapa kriteria tadi. Ini penulis, kemudian di bagian penerbit, kemudian kita scroll ke bawah di bagian jenis buku, lalu di bagian rak ya, seperti ini. Kemudian kita save as, kemudian kita coba save, lalu di sini kita coba testing. Nah, jadi di bagian buku laporan, nah kemudian di sini pada saat kita memilih yang ini ya, di HTML pemrograman web, program web, go, maka dia akan menampilkan tampilan halaman baru. Nah, di bagian ini HTML program, kita coba keluar dulu bagian Java yang ada dulu ya, HTML program web, go, buka di bagian ini, coba close. Nah, kemudian di sini kita coba ubah ya, di bagian HTML-nya ini, jenis buku ini kita masuk ke JavaScript PHP, kemudian laporan jenis JavaScript PHP, kemudian go, buka. Nah, maka ya, yang ditampilkan itu adalah JavaScript PHP ya, sesuai dengan kriteria yang kita pilih tadi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk di bagian dari jenis ini. Kemudian kita coba ubah lagi yang bagian kedua. Jenis ini kita masukkan HTML3, save HTML3, kemudian kita laporan HTML3, kita go. Nah, maka dia tampilannya seperti ini. Kita save, go dulu ya. Nah, seperti ini.
Kemudian kita kembali lagi. Kemudian selanjutnya di bagian di bagian filter jenis tadi sudah ya. Kemudian kita melangkah ke bagian penerbit. Nah, jadi di sini kita juga melakukan perubahan ya sesuai dengan filter di bagian jenis tadi. Nah, jadi di bagian penerbit ini sama kita melakukan pengeditan atau memasukkan stripnya. Di bawah ini kita masukkan variabel ID, kemudian tanda $, post. Di dalamnya ini tidak ya. Kemudian variabel data MySQL query variabel connector, select bintang from buku order, from buku where, masukkan where order by where ID ya, where ID penerbit, ID from buku where ID penerbit, kemudian like di dalamnya ini variabel ID ya, maka dia akan mencari ID sesuai kriteria yang kita lakukan. Kemudian order by judul ascending. Kemudian di bawahnya sudah ya. Kita save. Oh iya, di bagian ini kita lupa ya. Di sini kita masukkan ID penerbit ya. Nah, ID penerbit. Kemudian kita save. Lalu kita coba refresh. Di bagian laporan, bagian tadi itu penerbit, kita coba cek dulu yang ada ya di bagian penerbit ini. Abdul Rohim penerbit, Abdul Rohim, kita go, mulai download, buka. Nah, maka yang ditampilkan di sini adalah Abdul Rohim. Saya coba close. Kemudian saya coba cari Muhammad Adhar. Apakah dia menampilkan? Nah, tidak ya. Di bagian penerbit. Kemudian selanjutnya kita masuk ke ID filter penulis ya. Di filter penulis, di bagian penulis ya, di sini kita masukkan sama hal dengan tabel-tabel sebelumnya, di mana variabel penulis, kemudian tanda $, post. Di dalamnya ini ID penulis, kemudian select bintang from penulis, order by from from buku ya, from buku, kemudian where ID penulis, like
like. Kemudian di dalamnya ini variabel dolar ya, dolar ID, dia bagaimana dia menangkap ID sesuai dengan kriteria yang kita inputkan ataupun kita jadikan order by judul asking. Ya, kemudian kita save as, kemudian kita coba testing. Oh ya, di sini ada error ya, variable data select bintang from buku where ID penulis like order by judul asking. Oh ya, di atas ini kita belum koma ya. Ya, kita coba save, lalu kita coba testing. Kemudian selanjutnya di sini di bagian laporan ini kan jenis buku sudah ya, untuk di bagian jenis buku ini sudah. Ini kan untuk jenis bukunya. Nah, kemudian langkahnya selanjutnya di sini dimana kita akan melakukan filter untuk di bagian rak. Nah, jadi ini adalah hasil dari filter untuk jenis buku HTML 343. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kemudian untuk jenis buku sudah berhasil. Langkah yang selanjutnya di sini kita akan melakukan filter data di bagian rak. Nah, kita masuk pada Visual Studio Code-nya. Di bagian ubah data buku di ID rak, kita menuju di filter. Ini ubah data buku ya. Kita menuju ke filter rak. Nah, jadi seperti biasa di sini kita masukkan ID ya, di sini post, kemudian ID rak. Nah, jadi ID rak ini kita sesuaikan dengan nama kolom yang terdapat di dalam database. Where ID rak. Nah, kemudian kita save as ya. Kemudian kita coba melakukan testing, kita coba refresh di buku, kemudian laporan rak. Nah, jadi di sini kita coba lihat dulu ya. Nah, jadi untuk rak ini kita coba masukkan script, filter script ya. Script kemudian go. Nah, maka yang ditampilkan itu adalah rak dengan nama raknya itu script. Nah, kemudian di sini kita coba lagi yang sosial ya. Nah, karena di rak di sini kan tidak terdapat nama rak sosial. Nah, jadi di sini kita coba filter bagian sosial, apakah dia menampilkan atau tidak. Kita go. Nah, maka dia tidak menampilkan karena memang raknya di sini kan tidak terdapat nama sosial. Nah, jadi yang terdapat nama di sini adalah MM32 script dan MM232. Kita MMK32, kita go. Nah, maka dia menampilkan MMK32. Kemudian kita coba menampilkan MM232, kemudian go. Nah, maka dia menampilkan MM232 seperti ini. Nah, jadi di filter laporan buku ini ya, dimana kita sudah melakukan filter kriteria sesuai dengan keinginan kita yang ingin kita cari. Nah, jadi untuk filter kriteria di bagian buku di sini sudah ya, di bagian buku. Kemudian kita masuk di bagian filter data peminjamannya. Nah, jadi di sini nanti kan kita sesuaikan dengan laporan yang ada di dalam buku ini. Nah, di sini kan kalau di peminjaman ini nanti kan kita buatkan filter sesuai dengan tanggal pinjam ya, tanggal pinjam ataupun tanggal transaksi
dengan tanggal kembali. Nah, jadi apabila di tanggal pinjamnya nanti lewat dengan sesuai dengan tanggal kembalinya, maka statusnya ini nanti kan diserahkan ataupun belum diserahkan sesuai dengan tanggal transaksinya ataupun tanggal yang dipinjamkannya. Nah, jadi di sini kita masukkan dulu button ya untuk laporan yang seperti ini untuk filternya. Untuk kita letakkan di samping laporan ini di tabel peminjaman. Nah, kita masuk saja. Di sini kita diubah data buku di bagian beranda ya, ubah data buku, kita scroll ke atas, ubah data buku. Kemudian kita ambil yang ini ya. Ini kita ambil, kemudian kita letakkan di bagian ubah data peminjaman. Kita coba peminjaman, kita letakkan di bagian di sini. Kita save. Kemudian di filter buku ini kita ubah menjadi filter pinjam. Kemudian kita save. Lalu kita coba lihat hasilnya. Kita coba refresh ya, seperti ini ya, pinjam laporan ya. Di ini sudah ya di bagian buttonnya ini. Lalu kemudian di sini kita akan menambahkan modal ya untuk filternya. Nah, jadi di sini kita ambil saja di bagian modal buku tadi. Di buku kita scroll ke atas. Di sini kita ambil yang ini, di bagian ini. Sampai ini. Kemudian kita letakkan di bagian peminjaman. Kita scroll ke atas. Kita letakkan di dalam ataupun di bawah filter laporan ini. Kita save. Kemudian save. Lalu kita coba refresh laporan. Belum bisa ya, peminjaman laporan. Oh ya, di sini filternya ini kita sesuaikan ya, di kalau di atas ini kan filternya itu filter pinjam, maka di sini kita ubah filter pinjam. Kemudian kita coba scroll ke bawah lagi, pinjam. Saya save dulu.
refresh ya, maka seperti ini ya. Kemudian untuk di penerbit ini kita ubah ya, kita rombak lagi karena memang model yang kita pakai ini adalah modal yang terdapat di dalam tabel buku ini. Maka di sini kita akan menggantikan dengan tanggal pinjam ataupun tanggal transaksi, kemudian tanggal kembali dan status. Nah, jadi ketiga dari kolom ini ataupun ketiga dari kolom ini kita akan buatkan laporan di sini ataupun kita memfilterkan. Kita coba masuk, kita scroll ke atas. Di sini kita hapus semua ya yang di bagian sini. Kita hapus. Oh ya. Scroll ke atas lagi. Di sini yang kita pakai hanya ini saja ya. Di sini kita ubah bagian penulis. Di sini kita pakai yang ini saja. Kemudian di penulis ini kita ubah atau kita hapus saja semua yang ini. Di header, filter laporan, modal body, sini kita masukkan saja filter pinjam, kita masukkan body, kemudian form, body, form, form method, post, kemudian action, filter pinjam, filter pinjam, PHP, filter pinjam, kemudian target, blank, kemudian button, di bawahnya
salah ya di bawahnya div class input group mb small 3, kemudian span class input group text transaksi span, kemudian input name mulai, kemudian tipe date tanggal ya, class kemudian form control, kemudian input name selesai, kemudian tipe date, kemudian kelas ini form control div ya. Di sini kita tutup form div ya. Kemudian kita save as, kemudian di sini kan kita coba save dulu ya, kita coba save. Di sini kita coba refresh, kita coba lihat hasilnya, laporan. Nah, maka hasil seperti ini ya, dimana transaksi itu ini adalah mulainya ya, tanggal mulai, kemudian ini adalah tanggal untuk dikembalikan ya, apakah dikembalikan ataupun belum ya. Nah, kemudian di transaksi ini kan sudah ya. Nah, jadi selanjutnya ini kita buatkan sebuah status ya di bagian bawah dari transaksi ini. Nah, apakah statusnya itu sudah dikembalikan ataupun belum. Nah, jadi sini statusnya ini kita ambil yang default, kemudian kita letakkan di dalam form ini ya. Kita letakkan di sini.
Kemudian default ini kita ubah menjadi status ya. Nah, jadi untuk di input ini kita masukkan ataupun kita jangan untuk input ini kita ubah ya, kita masukkan menjadi kita masukkan yang ada di sini ya. Nah, jadi di input ini kita ubah menjadi select untuk di statusnya. Sini kita input dinamis select, kemudian kita letakkan di bagian input ya, seperti ini. Nah, di sini ya. Kemudian di selectnya ini kita hapus ya. Kita hapus. Kemudian di option value ini kita sampai bagian yang ini. Kita hapus, kemudian kita hapus yang ini ya, di bagian sini ya. Kemudian ini namanya ini kita status, karena di sini namanya status maka kita taruhkan status. Kemudian di sini untuk statusnya kita sesuaikan ya. Nah, karena di statusnya ini belum diserahkan, sudah diserahkan ada 4 ya, 2 4 5 ada 5 ya di sini. Kemudian di option value ini kita ambil ini ya. Kemudian di sini kita masukkan belum diserahkan. Kemudian kita taruhkan 5 ya, belum diserahkan. 3 4 5 belum diserahkan, kemudian sudah diserahkan. Kemudian sudah dikembalikan. Kemudian dibatalkan. Kemudian yang terakhir itu hilang. Oke. Kita coba save. Kemudian di sini kita masukkan angka ya, angka sesuai dengan yang terdapat di dalam database. Nah, karena di dalam database yang sudah kita buatkan beberapa video lalu, di mana satu itu kita tandahkan dengan belum diserahkan, kemudian 0 ya, dimulai dari 0 belum diserahkan, kemudian satu itu kita sudah diserahkan keterangannya. Jadi di sini sehingga kita masukkan angka ya untuk menandakan bahwa sudah diserahkan atau belum. 2 3 4. Oke, hilang.
Kemudian kita coba save as. Di ukuran ini kita 2. Kita coba save, kita coba refresh, pinjam laporan ya, seperti ini ya. Sudah ya. Untuk di bagian statusnya ini tutup, buka, tutup, serahkan. Kemudian seperti yang kita lihat di sini kan, untuk tombolnya ini hanya ada satu ya. Nah, jadi di sini kita coba tambahkan satu buah tombol lagi. Ambil yang ini. Kita go. Kemudian data di sini kita tuliskan sukses, modal, button. Sini kita tekan formnya, save, coba refresh laporan. Nah, seperti ini. Oke, tombolnya sudah ada ya, tombolnya di sini sudah ada. Sehingga selanjutnya ini kita akan melakukan menampilkan ya hasil dari filternya ini seperti sama halnya yang ada di buku ini ya, sama halnya di buku ini ya. Klik kemudian go, maka dia akan menampilkan kriteria yang kita sudah inputkan. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian kita coba scroll ke atas ya. Kita coba cek lagi. Transaksi metodenya post, kemudian report filter pinjam, kemudian kita coba testing ya, coba refresh laporan, status, form. Coba kembali. Oh iya, di sini kan di sini kan ada report ya, ada report filter pinjam. Nah, jadi di sini kita lupa tadi ya, di dalam report ini belum ada sebuah file yang namanya filter pinjam. Jadi di sini kita buatkan saja ya filter pinjam ini di bagian report PDF pinjam. Kita yang pakai PDF ya, report PDF pinjam, kita save as, kemudian kita masukkan filter pinjam, kemudian kita enter. Nah, sudah ya. Kemudian kita save, kita coba ini ya, sudah filter pinjam. Kemudian di bagian sini kita masukkan scriptnya ya, di bagian sini form pinjam. Kemudian
where tanggal pinjam, where tanggal pinjam, kemudian between ini dimana kita variabel mulai, kemudian n ya, n penandaannya, n ini kita masukkannya di sini itu dengan variabel selesai, kemudian order by, ini kita masukkan ID pinjam, order by ID pinjam, select bintang from pinjam, where tanggal pinjam, between variabel mulai and variabel selesai, order by ID pinjam. Kemudian di sini kita tambahkan lagi ya, di bagian from-nya, di sini from pinjam, kemudian where-nya ini status like variabel ID, kemudian n tanggal pinjam between. Oke, seperti ini ya, seperti ini. Nah, kemudian di bagian atasnya ini kita masukkan lagi variabel ID, kemudian variabel post. Di dalamnya ini kita masukkan status, kemudian di sini variabel ini kita masukkan variabel mulai, kemudian di bawahnya mulai selesai ya, selesai. Nah, jadi dari ketiga variabel ini ada variabel ID, variabel mulai, dan kemudian variabel selesai. Ini kita ambil dari beranda. Nah, jadi yang kita ambil itu adalah dari ini inputnya mulai, kemudian dengan selesai. Nah, jadi variabel ini kita ambil dari bagian berandanya. Kemudian kita save as, kemudian kita coba testing, kita coba keluar sini ya, kita coba refresh, kemudian kita laporan. Nah, jadi di sini kita coba cek di A16 ya, kita coba input ulang ya, tanggal pinjamnya itu tanggal tanggal 7, kemudian tanggal kembalinya itu tanggal 11.
Kemudian di sini kita laporannya ini tanggal pinjam 4, tanggal 7 ya, tanggal 7 bulan 4. Kemudian tanggal kembalinya ini tanggal 11 bulan 4. Tanggal 11 bulan 4, kemudian belum diserahkan. Kemudian go. Maka ini kan tanggal 11 ya. Kemudian kita coba sudah diserahkan. Oh ya, di sini ada kendala ya. Kita coba cek lagi. Kemudian kita coba melakukan testing ulang ya. Testing ulang. Di sini kita coba refresh. Kemudian di bagian laporan, di sini kita taruhkan tanggal transaksinya ini tanggal 1 April, kemudian tanggal kembalinya 12 April, kemudian statusnya belum diserahkan, kemudian go. Nah, maka di sini dimana statusnya itu menampilkan belum diserahkan. Nah, kemudian di sini kita coba ini statusnya ini sudah diserahkan, maka dia tidak akan menampilkan datanya. Nah, ini adalah sudah diserahkan ya, tapi tidak tahu ini data yang mana. Kemudian ini di sini kita coba hapus dulu ya, coba input ulang di database. Kita coba hapus dulu yang ada ini, kemudian kita coba input ulang 1 sampai dengan tanggal 12, statusnya pengunjung. Nah, kemudian kita coba melakukan filter tanggal 1 April sampai dengan tanggal 12, statusnya belum diserahkan, go. Nah, maka dia menampilkan status yang belum diserahkan. Kemudian kita coba menampilkan yang sudah diserahkan, kemudian go, maka dia tidak akan menampilkan dari data yang sudah diserahkan, karena memang datanya tidak ada ya. Ini kita coba yang ini. Tidak menampilkan ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya mengenai filter data laporan dengan banyak kriteria pada video yang ke-14 ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk pada video-video yang selanjutnya.